Semangat pagi. Nah, saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Di video kita yang kali ini kita sedang melakukan kegiatan memupuk. Nah, sedangkan pupuk yang kita gunakan, kita menggunakan pupuk ini ya, dolomit. Ya, karena setiap sebelum melakukan pemupukan yang lainnya diawali dengan pupuk ini. Nah, sedangkan kita selama ini selalu menggunakan pupuk NPK. Ini saya kasih gambaran pupuk yang gampang-gampang saja, karena selama ini kita terlalu sering menggunakan pupuk itu tadi NPK. Ya, karena di NPK itu kandungan magnesiumnya itu sangat sedikit, walaupun ada ya. Memang di situ sudah komplit tertulis, cuma itu sangat sedikit. Nah, maka diawali dengan pupuk ini sebelum menerapkan pupuk yang lainnya. Nah, jadi sedangkan jarak waktunya ini kita kasih jarak biasanya 1 bulan. Setelah 1 bulan menggunakan pupuk ini, baru kita terapkan pupuk NPK itu tadi. Nah, sedangkan ini usianya sudah mencapai 4 tahun lebih ya, 5 tahun kurang. Kita masih menggunakan dosis yang sama di antara usia seperti itu ya. Kali ini kita menggunakan dosis 1,2 kg untuk per pohon per tahun. Nah, itu misalkan 1,5 kilo tidak masalah ya, karena ini pupuk ini fungsinya kan untuk membenah tanah yang paling pertama ya. Di lain itu fungsinya ini untuk menambah kandungan magnesium untuk tanaman ini, karena di sini ada tertulis MgO berapa persen, CaO berapa persen. Teman-teman bisa cek sendiri ya, karena di sini kita sedang menjelaskan bagaimana cara kita menerapkan pupuk ini ya di usia yang seperti ini. Nah, jadi pupuk ini boleh katakan wajib, kalau menurut saya wajib dilakukan ya, karena kita kebanyakan menggunakan pupuk NPK itu nanti kadar tanah yang ada di sekitar sini nanti bisa mengakibatkan asam. Nah, jadi fungsinya ini untuk membenah tanah, mencegah keasaman pada tanah ini. Nah, jadi sedangkan ini kan daerah dataran agak sedikit berpasir. Jadi supaya tanaman ini nanti tidak berakibat menguning. Jadi kita jaga-jaga sebelum terjadi menguning pada daun tanaman ini. Ya, memang ada yang bilang ini tidak perlu karena belum gejala. Ya, kita kan antisipasi sebelum terjadi, kita menerapkan lebih dahulu. Nah, jadi bagaimana cara kita menggunakan pupuk ini? Tentu ada langkah-langkah dan urutannya sebelum melakukan pemupukan. Tentu kita menebas dan membersih bagian sekitar piringannya terlebih dahulu. Setelah itu melakukan kegiatan penyemprotan. Setelah disemprot, baru kita melakukan pemupukan. Lebih bagusnya biasanya kita lakukan seperti itu ya, maka tumbuhlah tanam ini jadi seperti ini. Nanti akan saya peragakan bagaimana cara kita menebar pupuk ini. Yang pertama, sebelum kita melakukan pemupukan, kita perhatikan ya, ini pupuk ini tidak boleh terlalu dekat dari pangkal tanaman ini. Ya, sekurang-kurangnya 1 meter dari pangkal tanaman ini. Nanti akan kita tebar, menyebar ya. Tidak boleh kita tebar seperti cincin bertumpuk ya. Itu ada yang bisa saya lihat melakukannya dengan cara seperti itu. Ya, memang tidak masalah, cuma daya serapnya kurang maksimal kalau menurut saya. Maka kita lakukan dengan cara harus menebar. Nah, nanti ada saya kasih gambaran seperti apa cara nebarnya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan lagi, biasanya tuh yang namanya lokasi ini ya, manual gini, bukan lokasi gusuran, terkadang ada cowakan tanah. Nah, usahakan pupuk itu tidak menebar di bagian tanah yang bercuak. Kenapa tidak boleh ditaburkan di situ? Karena ketika hujan itu airnya tergenang. Nah, sehingga pupuk ini nanti digenang oleh air ya. Kalau menurut saya nanti akan sia-sia pupuk yang kita tebar ya. Maka kita usahakan kita cari sela-sela yang agak sedikit tinggi ya ketika kita melakukan
penebalan. Nanti akan saya kasih contoh seperti apa tanah bercowak. Nanti ini ada video lengkap. Ini lengkap saya bahas di sini. Ada juga misalnya tempat yang miring. Ya, misalkan kita kan tidak mampu membuat tapak kuda atau teras, kita melakukannya sebelah atas, ya, menebar sebelah atas. Karena kita mengharap lunsuran hujan nanti bisa mengejar ini ya, bagian akar-akar yang ada di sekitar tanam ini. Jangan ditebar di bagian bawah, nanti ketika dia hanyut yang bawah yang lebih bagus nanti hasilnya. Bahkan parit yang mempaat pupuk ini. Ayo kita lihat bagaimana cara kita melakukan dan menebar pupuk ini. Lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, berikut akan saya tunjukin di tempat yang sudah kita tebar ya, sebelum kita melakukan penebaran nantinya. Ini contoh yang sudah kita tebar. Jadi menebar tuh seperti ini ya. Nah, ini harus merata, harus halus seperti ini, tidak bertumpuk-tumpuk ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman bisa melihat. Ini kita melakukannya tebar keliling ya. Nah, jadi sedangkan di tempat yang bercowak tadi seperti apa? Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Nah, itu seolah itu seperti tempat penampungan air. Itu ketika hujan biasanya ini airnya agak lambat ya, lambat menyerap ke dalam tanah. Karena ini tempat yang agak rendah ya. Nah, jadi usahakan pupuk itu menebar di sekitar pinggiran tempat yang bercowak tadi ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa melihat cara menebarnya. Nah, sedangkan jarak tadi sudah saya katakan sekurang-kurangnya 1 meter, 2 meter lebih bagus ya, tergantung usia tanamnya ya. Sedangkan ini usianya sudah 4 tahun lebih. Nah, ini contohnya ya. Ini buah yang hijau ini. Seperti ini contoh buah dan perkembangan batangnya. Ini yang selalu kita pupuk selama ini. Nah, selalu menggunakan diawali dengan dolomit sebelum melakukan pemupukan. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Nah, berikut kita akan memperagakan cara menebar pupuk ini tadi sehingga jadi seperti ini. Ayo kita ke langkah yang berikutnya. Nah, jadi kita menebar pupuk ini lebih bagusnya menggunakan piring atau mangkok ya, untuk sebagai alat takarannya. Jadi misalkan ada kawan-kawan yang mahir ya, saya perhatikan di PT-PT bisa ditebar langsung ya. Kalau misalnya kurang paham bagaimana cara menebar langsung, kita boleh memegang pupuk ini dengan cara ditebar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Memang ini agak sedikit kelihatan rumit, cuma demi kita mendapatkan hasil yang lebih bagus ya, menurut saya tidak masalah. Nah, seperti ini ya. Ini jarak yang saya gunakan ini 1,5 meter ya. Nah, karena ini kita menyesuaikan tanaman ini ya. Nah, seperti ini. Kalau udah mahir tentu boleh diserok langsung seperti ini. Nah, itu bagi yang sudah mahir ya. Kalau belum mahir bisa pakai tangan, bisa juga pakai dengan cara digeser seperti ini. Yang tidak boleh itu, kalau menurut saya bukan tidak boleh, yang kurang bagus digini-gini misalnya. Ah, ada seperti ini. Dia nanti akan bertumpuk seperti gelang, seperti cincin ya, seperti itulah kira-kira ya. Nah, itu daya serap itu kurang maksimal nantinya. Nah, itu sebenarnya bukan tidak boleh, karena pupuk ini kan harus itu berbagi-bagi ya. Nah, berbagi-bagi karena akar tanam ini luas menyebar. Nah, ketika kita sudah terapkan pupuk ini, kita biarkan dulu selama 1 bulan ya. Ya, kalau saya 1 bulan.
Kemudian baru kita menerapkan pupuk yang lainnya, misalkan menggunakan pupuk menjemuk seperti NPK atau menggunakan pupuk tunggal. Harus dikasih jeda paling lambat 1 bulan, paling cepat 3 minggu lebih bagusnya. Nah, nanti akan kita kasih gambar lagi seperti apa kita menerapkan pupuknya lainnya, ada di video kita yang berikutnya nantinya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa memberi manfaat kepada sahabat petani kelapa sawit. Jangan lupa dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan di-share kepada temannya jika cara ini bermanfaat. Semoga kita para sahabat petani sama-sama sukses dalam melakukan kegiatan bertani kelapa sawit. Sekali lagi saya ucapkan sukses untuk para sahabat petani mandiri.